Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nuhaliza, nomor BP 1901051028, kelas 2D TC D3. Baiklah, saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS dasar teknik telekomunikasi. Soal nomor 1 yaitu pemahaman tentang informasi sinyal suara dan kaitannya dengan modulasi. Sinyal suara yaitu suara yang dihasilkan dari variasi getaran udara yang berbentuk gelombang sinus dan menghasilkan frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda. Pada informasi sinyal suara manusia dikategorikan ke dalam berfrekuensi rendah. Nah, di sini saya mempunyai data perjawaban yang telah saya print. Di sebelah kanan saya yaitu tanpa noise dan di sebelah kiri saya adalah dengan noise. Nah, biasanya kalau kita mengirimkan sinyal informasi tanpa memodulasikannya terlebih dahulu, maka sinyal tersebut akan rusak sehingga sinyal suara tersebut tidak bersih didengar oleh si penerima. Maka dibutuhkannya modulasi untuk menghilangkan noise. Noise yaitu gangguan yang tidak diinginkan yang melekat pada gelombang sinyal tersebut. Nah, memodulasikan sinyal informasi yaitu dengan bersama dengan sinyal pembawa atau sinyal carrier. Jadi, dengan dimodulasikannya sinyal informasi, maka sinyal yang ditransmisikan kepada si penerima nanti akan diterima secara bersih dan jernih seperti suara yang dikirimkan oleh si pengirim, sehingga tidak terjadi nanti kesalahan atau kekeliruan atau bahkan kesalahpahaman dalam pendengaran sinyal suara tersebut. Jadi, dengan adanya modulasi, maka noise yang melekat pada gelombang informasi tersebut akan bersih atau bahkan bisa hilang, sehingga informasi yang dikirimkan bisa tersampaikan dengan sangat jelas. Selanjutnya lanjut dengan modulasi frekuensi tunggal. Di sini saya telah memiliki gambarnya. Ada dua gelombang. Yang pertama frekuensi tunggal dan sinyal carrier. Frekuensi tunggal ini memiliki persamaan yaitu XMT sama dengan AM max sin 2pi FMT. Seperti ini. Nah, sedangkan sinyal carrier yang di sini memiliki persamaan yaitu XCT sama dengan AC max sin 2pi FCT. Seperti ini. Jadi, kedua rumus ini akan digabungkan sehingga nanti akan menghasilkan modulasi sinyal informasi yang telah dimodulasi. Sehingga sinyal informasi ini akan memiliki persamaan seperti XAMT menjadi AM max maksud saya AM max ditambah dengan XCT, karena pada dasarnya ini merupakan sinyal carrier yang dimodulasi, dan di atasnya ini yang berwarna merah ini merupakan sinyal informasi yang telah dimodulasikan bersama sinyal carrier tadi. Jadi XAMT-nya menjadi AM max tambah rumus persamaan dari XCT tadi yang merupakan sinyal carrier XCT. Nah, sudut dari gelombang tersebut, sudutnya menggunakan sudut dari sinyal carrier tadi yaitu sin 2pi FCT. Seperti ini. Jadi, perbedaan antara modulasinya suara dan modulasi frekuensi tunggal yaitu pada modulasinya suara yaitu memodulasikan banyak frekuensi. Karena pada dasarnya sinyal suara yaitu sinyal memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Sedangkan frekuensi tunggal memiliki frekuensi satu sehingga tiga gelombang tersebut bisa dicari persamaannya. Baiklah, saya lanjut ke soal nomor 3 yaitu bagaimana cara mendapatkan modulasi SSB. Nah, di sini saya telah memiliki data percobaannya.
Di sini terdapat 3 gelombang, di mana di sebelah kanan merupakan yang positif, sedangkan di sebelah kiri yang negatif, dan di atas merupakan titik puncak. Nah, persamaan dari 3 tersebut yaitu yang merupakan gelombang yang paling puncak memiliki rumus yaitu AC max kali cos 2pi FCT. Nah, itu merupakan gelombang yang paling puncaknya. Sedangkan yang di sebelah kanannya, yang di sini memiliki rumus yaitu ditambah AC max dikali dengan M yang merupakan indeks modulasinya dibagi 2 dikali cos 2pi FC kurang FM dikali T. Nah, ini merupakan persamaan dari 2 gelombang tersebut. Selanjutnya, di persamaan sebelah kiri di sini memiliki persamaan yaitu min AC max kali M per 2 dikali cos 2pi FC tambah FM. Nah, dari tiga gelombang tersebut merupakan modulasi dari AMD BS BFC. Merupakan dari AMD BS BFC. Nah, langkah selanjutnya itu gelombang yang paling tinggi di tengah ini kita tekan sampai 0, tapi tidak sampai 0 hingga mencapai hampir mendekati 0, sehingga hanya tersisa gelombang kiri dan kanannya. Sehingga persamaannya tadi AC max cos 2pi FCT tersebut dihilangkan, sehingga mendapatkan rumus AC max kali M per 2 cos 2pi FC kurang FM kali T dikurang AC max 2pi FC tambah FM kali T. Nah, persamaan yang di bawah yang saya tulis ini merupakan AMD BS DSC. Nah, setelah ini dari rangkaian tersebut SSB itu single sideband, yaitu pengiriman satu pita suara, sehingga pita suara yang di sebelah kanan ini akan menghilang. Bukan menghilang, maksud saya ditekan hingga mencapai titik 0, tapi tidak sampai titik 0. Sehingga hanya tersisa satu gelombang, yaitu menjadi SSB-nya sebenarnya min AC max kali M per 2 cos 2pi FC tambah FM kali T. Nah, ini merupakan rumus terakhir, persamaan terakhir yang merupakan modulasi SSB yang didapatkan dari modulasi AMD BSFC dan diturunkan menjadi AMD BSDSC, dan terakhir merupakan modulasi SSB. Dengan adanya modulasi SSB ini, maka bandwidth lebih hemat dan adanya waktu yang lebih efisien. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 4, yaitu multiplex dengan menggunakan modulasi SSB. Nah, multiplex yaitu pengiriman sinyal suara yang lebih dari satu dalam satu jaringan kabel. Di sini saya telah memiliki gelombangnya, maksud saya data percobaannya. Ini merupakan gelombang sinyal yang dikirimkan melalui SSB. Jadi, dalam multiplex kita bisa mengirimkan 1, 2, 3 bahkan lebih dari itu dalam multiplex. Jadi di sini ada 3 gelombang, di mana satu gelombang tadi setelah saya jelaskan bahwa satu gelombang itu pada SSB memiliki rumus min AC max kali M atau indeks modulasi per 2 kali cos 2pi FM tambah FC kali T. Nah, jadi ini merupakan persamaan dari satu gelombang
maksud saya ini merupakan persamaan dari satu gelombang sinyal suara. Jadi, dengan adanya pengiriman lebih dari satu, maka ini dijumlah lagi dengan X dari AM mod SSB tersebut. Sehingga bisa didapatkan X3-nya atau akhir dari pengiriman sinyal suara tersebut dikirimkan menjadi X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai dengan XN. Nah, seperti itu. Jadi, supaya sinyalnya tidak bertuburkan, maka sinyal tersebut dibedakan terhadap frekuensinya atau pada domain waktu dibedakan waktunya sehingga tidak terjadi tabrakan antar sinyal. Demikianlah hasil dari jawaban soal UTS saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.